Ini bro, makan. Setengah 6 udah ada yang nungguin aku malah. Serius setengah 6 ada yang nungguin. Kalau ikut orang Cina tahun 77 udah ikut orang Cina, Bakmi Bule namanya. Di sini sekitar 15 tahun aku. Akis. Habis Gus. Enak. Pahit. 25 kilo bisa jadi berapa porsi Pak De? Ya 250 gitu. 250 porsi. Halo semua, jumpa lagi di Icop Icipangpin. Bentar. Bukankah semesta yang pertemukan kita? Gimana? Muka saya sudah semakin mirip dengan Mas Igun. Panik gak? Kok Mas? Kak Igun? Kangen gue sama dia, udah lama gak ketemu ya. Dulu kita pernah collab makan dagangannya dia, enak banget tuh. Dan Kak Igun adalah sosok yang sangat mengayomi. Hari ini masih jam setengah 10 pagi. Gue udah standby di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Kita mau menikmati sebuah tempat makan yang dimana beberapa ada yang komen, Bang, jangan mie ayam mulu, Bang. tapi buat gue pribadi ya, mie ayam adalah konten yang minimal seminggu sekali mesti ada bro. Masih menjadi makanan yang wajib, makanan yang perlu buat kita makan dalam waktu seminggu sekali. Kedua, nasi padang. Nah, dapat rekomendasi dari temen gue lagi. Kebetulan temen gue udah tinggal di daerah sini. Ya, katanya kalau pagi itu ada tempat makan mie ayam yang rame, enak, dan juga cukup komplit. Mereka terkenal dengan mie ayam karet, tapi mereka punya banyak kondimen-kondimen yang kita bakal cobain aja. Namanya apa sih, Dap? Pak Imo. Pak Imo. Oh, kita bakal cobain mie ayam Pak Imo Taman Sari. Semoga jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang di daerah Taman Sari atau di daerah Mangga Besar, pengen pagi-pagi sarapan mie ayam, bisa mampir ke sini lur. Udah, daripada banyak bacot, teman-teman langsung klik tombol subscribe. Ya, tinggal kita habis upload video. Kita udah izin, udah nelfon dulu karena katanya kalau mereka tuh pagi lumayan cepet habis makanannya, apalagi yang topping-topping kayak telur muda, bakso goreng cepet habis. Jadi kita telepon dulu buat disisain. Selamat pagi Pak De, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini datang lagi untuk yang kedua kalinya karena kemarin saya kesiangan, Pak De udah pulang katanya. Oke ya, siang udah pulang. Udah pulang gantian kalau siang ya Pak De. Iya, ganti shift ya. iya anaknya ya, itu anak saya. Iya. Tapi resep sama ya. Ya sama. Pak De, ini dengan Pak De siapa? Pak Imo, Pak Imo. Langsung Pak Imonya langsung. Iya, Wah, pemilik. Pak De, aku mau nanya, ini penasaran. Pak Imo jualan bakmi dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau ikut orang Cina tahun 77 udah ikut orang Cina, Bakmi Bule namanya. Bakmi bule. Iya, ada Tahun bule. 77 udah mulai berkecimpung di dalam dunia mie. Bakmi ya. Di sini sekitar 15 tahun aku. Kenapa Her memutuskan buat jualan sendiri? Ya, Pak De? biar bikin maju aja, Bos. Pengen maju sendiri. Pengen ada perubahan ya? Perubahan ya, oke. Awalnya kan emang di sini atau tempatnya di mana? Di depan sono udah tahun 90 kok 2000 ya. 2000-an di depan. Oh, berarti ini tempat kedua ya Pak De? Dua ya, cuman di 3 tahun doang. Pindah ke sini, Pindah ke sini, tapi ya. daerah-daerah sini juga. Sebenarnya kalau kalian mau ke sini udah ada di Google Map, yaitu di daerah Taman Sari. Berapa sih Pak De? Ini Taman Sari 8 ini. Taman Sari 8 ya? Ya. Ini gue datang pagi aja, toppingnya ternyata udah banyak yang habis. Telur mudanya habis ya Pak De? Permudanya habis, hati rempahnya masih ada. Ceker ada ya Pak De? Ceker ada. Oh ada. Berarti di sini buka dari jam berapa sih Pak De? Jam 6. Udah buka? Setengah 6 udah ada yang nungguin aku malah. Serius? Setengah 6 ada yang nungguin. Resepnya apa Pak De sampai bisa ditunggu sebelum buka? Resepnya mungkin udah cocok makanannya, bukan masalah enaknya, cocok sama makanan. Tambah juga porsinya mungkin Porsinya enak banyak ya iya. Pak De. Paling cepat tutup jam berapa Pak De? Jam 1 paling Paling cepat. akhir. Paling akhir? Iya, akhir. Habis ngabis jam 1 udah tutup. Kalau mie bikin atau ada produsen ngambil Pak De? Bikin sendiri. Bikin. Iya, oke. Berarti ada mie karet yang paling terkenal Ah, katanya. mie karet ya. Terus? Mie kecil, mie halus, Mie halus. mie lebar, Mie lebar. kue tiaw, bihun. tiaw. Bihun ya. Mie semua bikin ya kecuali kue sama bihun ya. Iya, iya. Porsi di harga berapa Pak De? Murah sini harga ekonomis 13.000. Yang normal. Iya, nggak mahal. Ada jumbo nggak sih Pak De? Ada jumbo, yang jumbo 20. Itu lebih banyak ya. Lebih banyak. Itu 13 udah dapat pangsit. Belum mie doang. Mie Belum. doang. Oh. Mie masih tanggung 15.
Kalau komplit 20 mie juga. Yang jumbo tuh belum ada, itu mie doang yang jumbo. Kalau pakai pangsit jadi berapa? Pangsit 22.000. Ada bakso juga ya Pak De? Bakso goreng, Ada. pangsit goreng, pangsit rebus ada. Mantap. Berarti semua di sini dijamin 100% halal ya Pak De? Tanpa minyak babi, tanpa daging babi. Kita bakal cobain, menurut Pak De enakan yang jumbo apa yang standar? Yang favoritnya sih ini yang standar, cuman yang favoritnya sih mie karet aku. Karet, ya udah. Berarti aku pesan mie karet deh, setunggal ya Pak De. Pakai ati ampla, Ceker. ceker, komplit aja. Kita makan di sini. Iya. Kita cobain gimana rasa mie ayam Pak De. Pak De, terima kasih. Ya sama-sama. Matur, Ya. Pak Sun. Ya. Nah, ini dia pesanan gue di bakmi Paimo. Sebenarnya agak sedih karena bakso gorengnya habis ya. Banyak yang habis. Soalnya Paimo juga di WhatsApp nggak dibalas ya. Jadi kita bingung datangnya jam berapa. Ini datang kita udah paling pagi setengah 10 untuk kelas mie ayam. Tapi masih banyak yang habis. Tapi mie ayamnya masih lengkap. Mie karetnya atau enggak pangsit rebusnya masih ada. Cuman yang tadi gue pengen banget nyobain adalah si bakso goreng sama telur mudanya. Cuman lagi dan lagi belum beruntung. Gencana. Nah, ini dari Gencana nih, bro. Bencana. Kita bakal cobain aja, cuma sebelum Bang Fir makan kita doa dulu ya. Amin. Kita cobain aja. Dia mie-nya kayak mie karet gitu, ya. Tadi gue nambah, ini ada topping spesialnya lagi. Jadi kalau selain telur muda, mereka ada ati ampla gitu, ya kayak jeroan ayam, terus ada ceker, dan beruntung pangsit gorengnya masih dapat sebelah sini ya. Jadi gue masih kedapatan pangsit goreng walaupun tinggal sisa 2 piece. Dan juga pesan pangsit rebus seporsi. By the way ini pangsit rebusnya cukup menggiurkan ya. Teksturnya masih bagus banget. Kulitnya nggak begitu tebal, nggak begitu tipis. Pas dimakan tuh masih firm banget. Anjay, masih firm. Langsung aja kita makan mie-nya tanpa pakai sambal dulu ya. Cobain originalnya. Wow. Mie-nya licin sih dia. Akis. Habis Gus. Nih, lihat mie-nya ya. Dia oily tapi nggak benek-benek banget. Gurihnya dapet. Ini kayaknya pakai minyak ayam ya. Enak sih mie karet, enak banget. Pangsit. Dan bawang. Ini kalau makan tempat bisa refill ya. Tuh. Mantap ya. Ayam campla. Dia ayamnya tuh nggak dimasak kecap ya. Jadi dia kayak ayam pecamke. Untuk kalian kalau suka makan mie ayam tipe mie ayam Chinese ya, ini tipe-tipe mie ayam Chinese nih. Beda sama mie ayam Wonogiri yang dia punya kecap. Kalau ayamnya kan bikin kecap Wonogiri. Cuma kalau ayam Chinese itu dibikin ayam pecamke, ayam masak bumbu putih gitu. Nah, jadi ayam bumbu putih gitu. Jadi lebih gurih, lebih ke asin rasanya bukan ke manis. Pengen kita cobain si kuahnya. Kalau kalian lihat kuahnya ya, ini betul-betul kaldu banget sampai berminyak gitu. Terbukti mereka ngegodok atau ngerebus ayamnya lama sampai kaldunya keluar semua dari si ceker sama jeroan-jeroannya sama kulit. Tuh. Cobain ya. Wah. Wah. Hati ampla, jantung, kulitnya semua gabungnya di satu. Enak kuahnya, berkaldu banget. Kita ambil ceker. Gue mau nyobain ceker. Cekernya gede-gede juga ya, tuh jumbo-jumbo. Nih ya.
Gurih. Mantap sih. Coba pangsit ya. Ini dia. Pangsit rebusnya. Bentuknya masih bagus banget. Tuh ya. Nggak begitu tebal, nggak begitu tipis, tapi kayak isinya penuh banget ya. Takis. Nakis bos. Enak. Enak banget, nah itu mah kamang deh. Gue tidak berhasil mendapatkan bakso dan juga telur muda, tapi puas dengan mie ayam dan juga terlebih pangsitnya enak banget. Tuh. Mantap banget. Terima kasih mas. Nambah gue. Yang pangsit juga dikasih ayam ya. Tuh. Dikasih ayam rebusnya lagi. Pang. Nih bang. Porsi kedua. Kalau gitu gue pesen yang jumbo aja ya. Nih kita gabung aja sini guys. Nah, ini bro. Makan pakai sambal sekarang guys. Kita ambil sambalnya. Nih. Sambal lumayan nih. Karena kalau food blogger tuh Kalau nongnya sambal tuh langsung di sini. Set gitu. Gue bukan yang gak mau. Takut gak kemakan, emang gue sayang sambalnya. Kita aduk. Waduh, mantep bro. The best. Langsung aja, kita aduk mie-nya. Teman-teman yang suka dengan makan mie ayam jenis mie ayam Chinese ya, yang halal, ini menurut gue jadi rekomendasi yang terbaik buat kalian makan di daerah Taman Sari. Dengan harga 13.000 aja, dengan porsi standar tuh mie udah enak, udah puas gitu, berbumbu, seasoningnya pas, oily tapi nggak too much gitu ya, nggak yang over banget. Jadi dimakannya juga di mulut tuh nggak yang belenek atau enak minyak banget gitu. Buat gue pribadi nilai mie ayam Pak Imo yang harus kita kasih nilai 9/10. Mantep, wajib cobain, rekomendasi. Kalau buat topping-toppingannya, mungkin dari semuanya antara pangsit goreng atau pangsit rebus, kayaknya gue lebih prefer pangsit rebus sih. Ini pangsit rebusnya bisa gue kasih nilai 9 juga deh, 10. Nikmat, wajib cobain, datang ke sini, jadi berkah, jadi rezeki buat yang jual ya. Mie ayam Pak Imo. Pak Imo, sampun ke. Yes. Kenyang kali. Wah, mantap. Pak Imo, kalau boleh tahu, apa yang pada akhirnya bikin orang mau balik lagi ke sini, Pak Imo? Membedakan nih dengan mie ayam pada lainnya, menurut Pak Imo apa? Dari mie-nya lain rasa, minyak alot. Teksturnya beda ya? Teksturnya beda. Terus ayamnya ayam putih kayak masakan orang Cina. Kalau mie sehari stok berapa kilo Pak De yang mie karet? Ya ada bahasa 25-20-an. 25 kilo hari biasa? Hari biasa. Kalau hari weekend, libur? 30-an. Oh, lebih rame ya? Garam. Karena mungkin orang pada mau ibadah atau pulang ibadah makan ke sini ya. 25 kilo bisa jadi berapa porsi Pak De? Ya 250 gitu. 250 porsi? Ya. Jadi kalau hari biasa 250 porsi, kalau weekend mungkin bisa nyampe 300 kali Pak De? Lebih? Cuma kalau mau ketemu Pak Imo jangan kesiangan, karena Pak Imo datangnya dari pagi. Ini bentar lagi pulang nih. Sekarang jam 10:30, bentar lagi mau cabut gantian. Biasa udah cabut. Aplusan ya, sama anak ya. Iya. Ternyata Pak Ade udah di aplikasi GoFood, jadi teman-teman yang tinggal jauh bisa pesan via ojek online. Pak De, totalnya pinter Pak De. Tadi saya mie karetnya 2, pangsit rebusnya seporsi, pangsit gorengnya 4. Mie-nya 4 porsi sama itu semua ya? Iya, 3 sama itu. 39. 39, pangsit rebus 1. Kali 52. Terus pangsit gorengnya 4. 52 sama 4.056. Apalagi deh? Oh, sama seporsi ini Pak De, ceker-cekeran sama tuh. Cuma bonus. Oh, bonus? Bonusnya. Sebenarnya dihitung. Tadi totalnya berapa Pak De? Saya lupa. 56. 56. Izin pulang dulu. Kapan-kapan Sehat ada selalu, waktu sehat selalu, iya. ketemu lagi. Saya Iya. doain Pak De sehat, Sehat berkah. selalu. Amin. Pokoknya banyak yang beli, banyak yang nonton. Izin Pak De mau nempel stiker boleh nggak nanti? Nempel Boleh, stiker. Biar teman-teman tuh pernah di review sama Bang Pin. Sini apa tempat terserah. Sini kali ya Pak De. Iya, sini ya. Oke, mata sebasut Pak De. Assalamualaikum. Ya, Dengan ini mie ayam Pak Imo mendapatkan stiker dari Bang Pin. Yo, sekelah takis bos.
Datang ya guys, jadi berkah, jadi rezeki buat mie ayam Pak Imo, kita lupa nyanyi. MPTS mah yang paling Taman Sari. Semua pasti happy. Makin cringe guys. Sekian video kali ini, terima kasih teman-teman. Jangan lupa cobain mie ayam Pak Imo di daerah Taman Sari. Alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi. Komen next nego kuliner tempat mana lagi yang tersembunyi, yang asik kayak begini, yang kecil-kecil, sederhana. Biar kita review jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate, dan pastikan subscribe. Itu ya, kita habis video. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat Stay positif, stay out. kita ngomong 2 kali ya. Yang nge-hate itu. Terus Udah lah.